เขาขาย500,000แต่ต๊อบขอเขาเช่ามาแค่50,000เองไอ้เครื่องนี้เนี่ยนะที่กล้วยน้ำไทย30,000ก็ซื้อได้แล้วเฮ้ยแล้วหัวผมก็หลุดออกจากบ่าพี่เอาDVDพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ยCek cek, halo halo halo. Halo, Oke, halo semuanya. halo, halo. Kembali lagi di channel Oppo Movie, channel yang berisi tentang membahas berbagai cerita alur film. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga diberi kesehatan selalu ya. Dan mari kita santai-santai dulu pada hari ini untuk nonton channel kami yang membahas tentang berbagai cerita alur film yang ada di alam semesta ini. Ya, betul. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Top Secret the Billionaire. Film ini merupakan kisah nyata dari seorang pengusaha snack rumput laut asal Thailand yang berhasil menjadi miliarder di usia yang sangat muda, yaitu bernama Top Itipat. Nah, buat kalian yang pasti pernah makan snack rumput laut yang kita nggak nyebut branding ya, tahu Kai Noi. Ini merupakan makanan yang sudah ada di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Jadi si Top Itipat inilah orang yang punya snack rumput laut Thai Kai Noi tersebut. Film ini disutradai oleh Song Yos Suk Makanan dan dimainkan oleh Pacara Chiratifat yang berperan sebagai Top Itipat. Balik nih, sing jelas. Soalnya kan Thailand ya, Thailand. Yes. Lanjut. Lanjut. Kan bisa googling dewe lah. Lanjut, film ini dirilis pada tahun sekitar 2011-an. Buat kalian yang sedang merintis usaha atau buat kalian yang sedang berusaha untuk mencapai kesuksesan, film ini sangat cocok buat memotivasi diri kalian. Bagaimana cara untuk bangkit dari kegagalan? Karena film ini menceritakan perjalanan hidup seorang Top Itipat yang seringkali mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya dan bagaimana cara dia bangkit dari kegagalan tersebut sehingga sampai ia bisa sukses menjadi seorang miliarder. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya. Let's go. Yo. Oke, film ini diawali Top Itipat datang ke sebuah bank dan meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Lalu teller bank menyuruhnya memberikan alasan kenapa dia harus dipinjami uang sebesar itu. Kemudian Top bercerita, saat masih SMA ketika sedang pelajaran, Top tidak memperhatikan gurunya, tapi malah asyik bermain game online. Top mempunyai item yang langka. Terus ada orang yang mau beli seharga 12.000 baht, langsung transfer ke rekeningnya. Lalu Top pulang dan meminjam buku rekeningnya pamannya. Setelah itu pun uangnya cair. Top kemudian terus menjual item game sampai menghasilkan uang yang banyak. Berkat menjual item game tersebut, Top sampai bisa membeli mobil sendiri. Lalu Top menaiki mobil tersebut ke sekolah dan setelah pulang sekolah dia mengajak pacarnya jalan-jalan. Ketika pulang ke rumah, Top dimarahi orang tuanya. Ditanya dapat uang dari mana. Lalu Top menjelaskan bahwa ia mendapatkan banyak uang adalah hasil dari ngegame. Tetapi orang tuanya tidak percaya dan ibunya menyuruh Top untuk fokus belajar. Kemudian Top tidak menuruti perkataan orang tuanya itu dan terus main game sampai lulus sekolah. Lalu Top melihat hasil tes masuk universitas negeri, tapi nggak lolos. Top tidak ada rasa sedih ataupun kecewa, malah ia melanjutkan main gamenya. Singkat cerita, ia membeli PS dan DVD player. Ketika pulang ke rumah, orang tuanya memarahi Top karena tidak lolos tes masuk kuliah negeri. Tapi Top meyakinkan bahwa ia masuk kuliah swasta nggak apa-apa. Ayahnya marah karena ia ingin Top tetap masuk kuliah negeri, karena kalau di swasta itu biayanya mahal. Lalu ayah ibunya berdebat masalah keuangan untuk nanti biayanya kuliah. Kemudian Top ke kamar, melihat tabungannya yang lama-lama menipis, dan akun gamenya yang diblokir. Ia bingung, lalu memandang DVD player yang baru dia beli. Lalu Top pergi kembali ke toko,
dan mau membeli banyak DVD player yang nantinya akan dijual kembali. Saat di rumah, Top menunjukkan DVD player itu kepada paman dan ibunya. Tetapi saat dibuka, DVD player tersebut malah rusak. Lalu Top kembali ke toko, memarahi si penjual DVD itu, dan juga Top meminta garansi ataupun uang kembali. Tapi itu semua tidak bisa, karena itu adalah barang bajakan. Jadi kalau rusak, ya harus beli yang baru. Kemudian Top marah, dan langsung membanting DVD itu di atas etalase, dan etalasenya pun pecah. Si penjual itu marah dan menampar Top, tapi Top langsung kabur, karena si penjual itu mau memukulinya. Ketika perjalanan menuju rumah, Top melihat ayahnya yang sedang berjalan menuju ke rumah. Lalu Top memanggil ayahnya dan menyuruhnya masuk mobil. Kemudian ayahnya Top berkata bahwa bisnis itu tidak mudah. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja banyak yang gagal. Ayahnya Top juga meminta Top untuk melanjutkan kuliah, dan sambil memberikan uang kepada Top untuk biaya kuliahnya, tetapi Top menolak itu semua. Malam harinya, Top diam-diam mengambil jimat milik ayahnya, lalu menjualnya dengan harga 100.000 baht untuk biaya kuliahnya di swasta. Singkat cerita, Top udah masuk kuliah, tapi ketika pelajaran Top tidak fokus memperhatikan gurunya, malah dia menyuruh temannya merekam apa yang guru jelaskan dan Top pergi meninggalkan kuliahnya. Kemudian Top pergi ke sebuah pameran mesin dan melihat mesin penggoreng kacang otomatis. Kata si sales, mesin tersebut belum ada yang punya di Thailand, dan seketika Top langsung bersemangat untuk membeli mesin tersebut. Padahal mesin tersebut harganya mahal, tapi Top tidak peduli. Ketika pulang ke rumah, Top dimarahi ayahnya karena membawa mesin tersebut. Tetapi Top mengaku hanya menyewa mesin tersebut seharga 50.000 baht. Kemudian Top pergi ke penjual kacang goreng dan tanya-tanya bagaimana cara membuat kacang yang benar dan enak. Lalu Top mencatat semua cara-caranya, sedangkan temannya Top di kampus menelepon supaya Top masuk kuliah, tapi telepon tersebut tidak diangkat. Akhirnya Top berhasil membuat kacang goreng yang enak dan menyuruh paman serta ibunya untuk mencicipi kacang tersebut. Mereka memberitahu Top bahwa kacangnya terasa enak. Lalu Top langsung mencari tempat untuk berjualan di mall. Setelah itu Top serta pamannya membawa gerobak dan kacangnya ke tempat jualannya. Mereka mempersiapkan tempat dan alat-alatnya untuk berjualan di mall. Keesokan harinya, ketika mall sudah buka, Top dan pamannya mulai berjualan. Tapi tidak ada yang membeli kacang miliknya. Padahal kondisi mall tersebut sangat ramai. Pamannya tetap melakukan berbagai cara sampai berteriak-teriak pun tidak ada yang membeli. Kemudian Top mengantar pacarnya belanja di pasar. Top juga sambil mengamati orang jualan bagaimana caranya supaya ada yang beli. Lalu Top mencatat cara-caranya itu, yaitu bonus dan diskon. Saat ngobrol dengan pacarnya, pamannya menelpon Top dan memberitahu bahwa jualannya nggak laku, padahal pamannya sudah melakukan berbagai cara. Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat ada orang yang meminta sumbangan, dan ternyata banyak yang memberi. Lalu Top sadar dan mencatatnya, bahwa tempat juga berpengaruh agar ramai yang datang. Kemudian Top langsung minta untuk pindah tempat berjualan, dan akhirnya Top diperbolehkan untuk pindah di pintu masuk mall. Saat di kelas mengerjakan ujian, Top kebingungan tidak bisa mengerjakan soal itu. Lalu teleponnya berbunyi secara terus-menerus. Top langsung mengambil HP-nya dan minta izin kepada pengawasnya untuk mengangkat telepon itu. Tapi kata pengawasnya Top tidak boleh mengangkat telepon itu, karena nanti akan dianggap berbuat curang dan lebih baik dimatikan. Lalu Top tetap mengangkat telepon itu dan meninggalkan ujiannya. Ternyata yang menelpon itu adalah pamannya, dan pamannya memberitahu bahwa dagangannya sangat ramai. Kemudian Top datang di tempat penjualannya sambil membawa kacangnya, dan ternyata benar, dagangannya sangat laris sampai kekurangan kacang. Top lalu bilang kepada pamannya bahwa ia ingin membuka cabang. Awalnya pamannya melarang dan memberitahu Top supaya tidak berburu-buru. Tapi Top tetap keras kepala dan akhirnya Top buka cabang serta mempunyai karyawan yang baru. Saat itu juga tiba-tiba muncul pacarnya Top dan bilang bahwa Top harus kuliah dulu baru nanti kerja demi masa depan kita. Tapi Top hanya diam saja. Keesokan harinya, Top masih tidak masuk kuliah dan temannya menelepon untuk memberitahu Top bahwa dia dipanggil dosennya karena Top terancam akan dikeluarkan. Tapi Top tidak peduli dan tetap berjualan.
Dan ketika berjualan, Top dimarahi pemilik mall karena asap dagangannya itu mengotori plafon dan Top diancam akan dibatalkan kontraknya. Lalu Top berjanji akan mengecat ulang plafon tersebut. Tetapi pemilik mall tersebut memberikan syarat bahwa besok pagi harus sudah selesai, kalau tidak kontraknya akan dibatalkan. Kemudian Top dan pamannya langsung mengecat plafon tersebut. Padahal kondisi mall itu sangat ramai dan pengunjung merasa terganggu. Top kembali dimarahi dan disuruh malam hari saja ngecatnya. Dan di malam hari Top mengecat plafon itu dibantu ibunya. Lalu satpam mall datang dan bilang bahwa mall akan tutup. Top bilang sedikit lagi akan selesai, tetapi satpam itu tetap menyuruh Top untuk pulang karena nanti bisa kena sanksi. Kemudian Top langsung mengambil uang dan menyuap satpam itu. Satpam itu menatap ibunya Top dan menyuruh anaknya diajari kejujuran serta tanggung jawab. Uang itu dikembalikan dan Top serta ibunya disuruh pergi. Top jalan keluar dan sambil marah karena target pekerjaannya tidak tercapai. Ibunya menenangkan Top dan sambil meminta Top untuk ikut saja ke Cina. Kedua orang tua Top ingin pindah ke Cina dan mulai hidup baru di sana. Lalu Top tambah marah karena Top tidak diajak bicara sebelumnya. Top bilang bahwa nanti Top akan bisa sukses, cuman butuh waktu saja untuk bangkit. Ibunya nangis dan Top kembali meyakinkan bahwa Top akan membantu keluarganya. Besoknya Top foto untuk paspor, tapi Top malah melamun dan tidak fokus. Top malah pergi saat mau difoto dan Top menemui kedua orang tuanya. Top bilang bahwa Top nggak bisa ikut ke Cina dan Top tetap ingin di sini, mau bekerja keras untuk membantu keluarganya. Kemudian kedua orang tuanya berpamitan kepada Top dan ayahnya. Top bilang bahwa kita harus mengawali semuanya, jaga diri, kamu baik-baik, ayah sayang kamu. Lalu kedua orang tuanya pergi dan Top tetap berada di Thailand. Top langsung semangat untuk mengecat plafon yang belum diselesaikan. Tapi Top dihadapkan dengan kabar buruk bahwa beberapa dagangannya juga dihentikan karena masalah yang sama, yaitu mengotori plafon. Di rumah Top merenung pusing, memikirkan semua masalah yang dihadapi. Lalu tiba-tiba ada tetangganya yang gosip di depan rumahnya. Top kemudian keluar melihat bahwa di gerbang rumahnya ada surat pemberitahuan penyitaan rumah. Top langsung mengambil surat itu dan langsung membuangnya. Saat jalan, Top bertemu dengan pacarnya. Pacarnya langsung mendorong Top dan memarahinya karena Top tidak pernah menghubunginya lagi. Namun, tiba-tiba Top langsung peluk pacarnya sambil nangis. Kemudian di mobil, Top curhat kepada pacarnya dan pacarnya mengajak Top untuk kembali kuliah. Lalu pacarnya memberikan Top makanan rumput laut yang belinya itu jauh dan belum dijual di sekitar. Top lalu memakan rumput laut yang terasa enak itu dan Top mulai muncul ide. Kemudian Top menemui profesor ahli pangan dan menanyakan bagaimana cara agar rumput laut tidak basi dan tetap kering. Top diajari bagaimana cara pengemasan yang baik menggunakan mesin, sehingga oksigen keluar, dan lain-lain. Setelah itu, Top menjual semua mesin goreng kacangnya dan membeli banyak rumput laut yang mentah. Pamannya mencoba menggoreng rumput laut itu, tapi rasanya nggak enak. Pamannya terus mencoba berulang kali, tapi masih sama saja, rasanya tetap tidak enak. Sampai habis banyak rumput laut itu, masih saja tidak enak rasanya. Kemudian Top menjual semua komputernya dan pamannya Top menyuruh dia untuk menyusul ibunya karena Top sudah menghabiskan banyak uang, tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top tidak menyerah. Dia bilang kepada pamannya bahwa kita harus terus berusaha. Kita harus yakin akan berhasil. Itu sudah menjadi pilihanku. Kita akan sukses. Jika kita sudah mulai, kita tidak boleh menyerah. Dan pamannya Top hanya mengangguk saja. Lalu Top ditelepon pacarnya untuk daftar kuliah. Top akhirnya mencoba tes kuliah lagi. Malam harinya, Top pulang ke rumah dalam keadaan hujan deras, membawa rumput lautnya. Saat masuk ke rumah, Top merasa ada yang aneh. Top memanggil pamannya tapi tidak ada jawaban. Lalu Top pergi ke belakang rumahnya dan melihat pamannya telah tergeletak di lantai dengan kepala yang berdarah. Lalu Top mengangkat pamannya dan mengantarnya ke rumah sakit. Saat Top berada di rumah sakit, Top merasa sangat sedih karena satu-satunya orang yang membantunya, yaitu pamannya, tidak sadarkan diri.
Siangnya, Top mencoba menggoreng rumput lautnya, tapi rasanya masih tidak enak. Top terus mencoba berulang kali, tetapi rasanya masih tidak enak. Padahal, stok rumput laut yang mentah di kardus sudah habis. Lalu Top mengambil sisa rumput laut yang semalam kehujanan dan mencoba menggorengnya. Akhirnya, rumput lautnya terasa enak. Penyebabnya adalah embun di dalam bungkusnya karena semalam kehujanan. Lalu Top menjenguk pamannya di rumah sakit, dan pamannya juga sudah merasa membaik. Top menyuruh pamannya untuk mencoba rumput laut yang ia goreng sendiri, dan pamannya juga berkata bahwa rumput lautnya terasa enak. Kemudian Top dan pamannya kembali berjualan di mall. Mereka berjualan rumput laut dan ternyata rumput laut mereka laris manis. Melihat dagangannya yang ramai, Top menulis di telapak tangannya 1 juta bat setahun, dan Top berkata tidak sulit. Lalu Top keluar mall karena ibunya menelepon dan ayahnya juga minta Top untuk menyusul ke Cina. Dia sudah siap-siapkan universitas di sana. Lalu Top bertanya kepada ayahnya berapa hutang ayahnya, dan ayahnya bilang bahwa hutangnya adalah 40 juta bat atau sekitar 12 miliar rupiah. Seketika Top merasa lemas karena syok mendengar jumlah hutang ayahnya. Kemudian Top kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, di depan gerbang sudah terdapat tulisan, "Rumah ini dalam proses penyitaan bank." Lalu Top lemas dan merasa sangat sedih memikirkan kejadian yang menimpa keluarganya. Dengan rasa sedih, Top mengelap foto orang tuanya. Top juga melihat ada obat di balik foto orang tuanya, dan ternyata itu adalah obat tidur. Dia pun malah tambah sedih. Lalu Top memutar suara rekaman dosennya yang waktu itu direkam, yang isinya tentang motivasi, yaitu jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Rekaman tersebut diulang-ulang terus, dan sambil mendengarkan rekaman itu, Top pergi ke 7-Eleven membeli cemilan. Saat jalan keluar, dia melihat ada plastik yang dibuang di tengah jalan. Plastik itu sama seperti plastik yang ia pegang. Lalu Top melihat ke belakang, ada 2 7-Eleven. Dia ingin menerapkan strategi hutan rimba seperti yang ada di rekaman dosennya. Arti strategi hutan rimba adalah kita harus menciptakan hubungan antara partner bisnis di setiap daerah. Dengan demikian, konsumen akan ada di mana-mana. Lalu dia langsung lari ke 7-Eleven itu dan meminta nomor telepon kantor pusat. Kemudian, Top menelpon kantor 7-Eleven pusat dan langsung menanyakan bagaimana cara menjual produk di 7-Eleven. Lalu Top datang langsung ke kantor dan menunggu giliran dipanggil. Di sebelahnya ada bapak-bapak yang juga akan memperkenalkan produknya. Top melihat bapak-bapak tersebut dan langsung kemunculan ide. Top pergi ke toilet untuk latihan memperkenalkan produknya seperti bapak-bapak tadi. Top kembali nunggu sampai bapak-bapak tadi selesai, dan ternyata sang direktur ada rapat. Lalu Top disuruh menunggunya lagi. Sampai sore, Top terus menunggu, dan akhirnya sang direktur menemui Top. Dia memberikan kartu namanya dan menyuruh Top untuk meninggalkan produknya supaya nanti bisa dicek, karena sang direktur masih ada rapat. Lalu Top meminta waktu 10 menit untuk menjelaskan produknya kepada direktur. Produknya diberikan, dan ternyata produknya belum layak dijual di 7-Eleven karena kemasannya yang kurang menarik dan kebesaran serta harganya yang kemahalan. Dan produknya pun ditolak. Kemudian Top kembali ke rumahnya, dan ketika di depan rumah, Top menemui pacarnya yang marah karena Top cuman mendaftar kuliah tapi hasilnya nggak masuk. Pacarnya pun menasihati dia supaya Top mau kuliah. Jadi intinya pacarnya Top ini menginginkan Top supaya kuliah, karena kalau nggak kuliah nggak bisa sukses. Pacarnya juga bilang bahwa jika Top butuh uang, dia bisa meminta orang tuanya untuk membantunya. Karena Top bukan tipe orang yang suka minta-minta, Top pun marah dan langsung mengunci pagarnya dan meninggalkan pacarnya sambil menangis. Di malam harinya, Top tidur bersama pamannya sambil menangis dan curhat kepada pamannya. Top bilang bahwa dirinya sangat brengsek karena pacarnya sangat mencintai dirinya, tetapi Top malah membuat pacarnya kecewa. Lalu pamannya menenangkannya. Esok harinya, Top pergi ke tempat cetak kemasan dan menyuruhnya untuk membuat desain kemasan yang bagus untuk produknya. Top juga meminta nama produknya diganti, tetapi kata bapak tukang cetak tersebut, nama produknya sudah bagus.
atau kaenoi yang berarti pengusaha muda. Singkat cerita, Top datang ke kantor 7-Eleven dengan membawa produknya yang sudah sesuai dengan omongan sang direktur. Namun ketika sampainya di sana, sang direktur jadwalnya sangat padat. Lalu Top menunggu sang direktur. Dari siang sampai sore, sampai ketiduran, Top tetap masih menunggu sang direktur. Padahal, sang direktur mundar-mandir di depan pintu. Merasa tidak ditanggepin, Top pun akhirnya pergi. Ketika sedang berada di lift, Top meninggalkan produknya kepada satpam yang ada di lift. Barusan Top pergi, sang direktur malah keluar mencari Top. Top merasa sangat sedih karena perjuangannya sia-sia. Sambil menangis, dia menelepon ibunya bilang bahwa dia ingin menyusulnya ke Cina. Ketika di lift, ada seorang karyawan yang menemukan produknya Top. Dia mengambilnya dan memakannya dengan lahap. Dia juga membagi-bagikan pada karyawan lain karena rasanya yang sangat enak. Ibunya Top bilang bahwa ia akan selalu mendukung Top. Jangan menyerah, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Ketika sang direktur berada di lift, ia melihat produknya Top yang masih tersisa satu. Ia merasa tertarik dengan produknya Top. Setelah itu, Top dipanggil ke kantor dan diberitahu bahwa produknya diterima. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu Top harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven, serta harus dicek kebersihan pabrik tempat produksinya. Jika semua syarat itu dipenuhi, Top akan diterima sepenuhnya. Top pun setuju dengan syarat-syarat itu. Di rumah ia kebingungan memikirkan bagaimana cara membuat 72.000 bungkus dan bagaimana ia menunjukkan pabriknya. Padahal ia tidak memiliki sebuah pabrik. Skin pun berganti pada awal tadi, di mana ia datang ke bank untuk mencari pinjaman uang. Tujuan ia minta pinjaman uang dari bank adalah untuk membangun pabrik. Teller bank melihat dokumen Top dan ia memuji Top bahwa dirinya masih sangat-sangat muda dan bekerja keras. Namun, pihak bank tidak bisa meminjamkan uang kepada Top karena usianya yang sangat masih muda, yaitu 19 tahun. Dan juga karena orang tuanya yang memiliki utang 40 juta baht. Mendengar semuanya itu, Top cuman bisa diam. Di mobil Top merasa sedih. Ia mendengarkan lagu dengan volume yang sangat keras dan sambil teriak kencang di dalam mobil. Setelah itu, Top memutuskan untuk menjual mobilnya dan ingin menyusul ibunya ke Cina. Kemudian Top datang ke toko jimat, tempat di mana ia menggadaikan jimat milik orang tuanya, yang ingin mengambil kembali jimatnya itu. Ternyata jimat itu dipakai pemilik toko tersebut, dan pemilik toko tersebut bilang bahwa jimat itu sudah menjadi milik dia. Merasa nggak terima, Top langsung mengambil paksa jimat milik orang tuanya itu. Pemilik toko pun marah dan mengeluarkan pistol untuk mengancam si Top. Akhirnya Top pun kabur dengan rasa kesal dan dendam. Top masih tidak ingin menyerah. Ia membuka paksa ruko milik orang tuanya yang disita oleh bank. Di situ ia ingin membangun pabriknya untuk produksi snack rumput lautnya. Dengan uang hasil jual mobil dan uang tabungannya, ia gunakan untuk modal usaha. Ketika berada di stasiun, saat mau masuk ke kereta, Top melihat pacarnya yang sedang bersama teman-temannya. Ketika masuk ke kereta, ternyata pacarnya Top sudah mempunyai pacar baru. Top pun cuma memandangnya sampai ia lupa mau masuk ke kereta. Kemudian Top membangun pabrik bersama karyawan-karyawannya. Pabrik pun akhirnya jadi, dan setelah itu sang direktur bersama orang yang mengecek pabrik datang untuk mengecek pabriknya Top. Ketika pabrik sedang dicek, pamannya menyuruh Top untuk menyuap saja supaya berhasil, tetapi Top menolaknya. Selesai mengecek, direktur bilang bahwa pabriknya belum memenuhi standar. Masih banyak kekurangan seperti lampu yang tidak ada penutupnya karena debu bisa jatuh, lalu wastafel yang harusnya keran menggunakan kaki, saluran air yang masih belum benar, dan alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan tapi itu untuk luka. Top berjanji kepada direktur bahwa ia akan memperbaiki pabriknya, dan sang direktur bilang bahwa nanti akan dipertimbangkan dulu, dan nanti hasilnya akan diberitahu lewat faksimiles. Saat sang direktur mau pergi, pamannya Top menyuruh untuk menyuap saja. Ketika Top mau memberikan amplop, Top malah pura-pura memberikan salam, jadi tidak jadi buat nyuap.
Singkat cerita, pabriknya Top sudah menjadi lebih bagus. Mesin faksimil pun berbunyi dan itu surat dari kantor. Top langsung mengambilnya, tapi surat itu tidak sempurna karena tintanya habis. Top langsung menerawang surat itu di bawah sinar matahari, dilihat-lihat di terawang-terawang, dan akhirnya pabrik Top pun disetujui. Alhamdulillah. Melihat itu, Top merasa senang. Setelah 72.000 bungkus sudah terpenuhi, semua orang bergegas masukkan ke truk untuk dikirim ke distributor. Top pun memeluk pamannya, berterima kasih, dan bilang sudah menghabiskan semua yang dimiliki. Jika ini gagal, kita nggak punya apa-apa lagi. Top langsung bergegas masuk ke truk dan berangkat. Sesampainya di gudang penyimpanan, Top langsung menemui kepala gudang. Tetapi kepala gudang bilang bahwa Top terlambat 1 jam, jadi tidak boleh masuk. Wah, piye? Top terus memohon kepada kepala gudang, tapi tetap tidak boleh. Terus menerus Top tetap memohon dan bilang bahwa nasibnya bergantung pada produk itu. Kepala gudang melihat Top merasa kasihan. Akhirnya Top diperbolehkan masuk. Top sangat senang, saking semangatnya Top sampai mimisan. Akhirnya produk rumput lautnya berhasil dimasukkan. Top menelpon orang tuanya yang meminta maaf dan bilang bahwa orang tuanya sudah bisa pulang kembali ke Thailand. Top pun menangis. Kemudian dijelaskan setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi utang orang tuanya itu, yaitu 40 juta baht, dan sudah bisa kembali tinggal di rumah bersama orang tuanya. Setelah 2 tahun, Top datang lagi ke bank mengajukan suntikan modal untuk membangun pabrik yang besar. Dan setelah itu dijelaskan bahwa saat ini di 2010 Top memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, dan mengekspor produknya ke 27 negara. Top juga memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top di 2010 adalah 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah. Saat ini Top berusia 26 tahun. Dan setelah itu ditunjukkan Top bersama keluarganya sedang naik pesawat. Top bermain game sambil senyum-senyum. Dan di akhir video terdapat kutipan motivasi dari Top Itipat, yaitu jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika menyerah, maka habislah sudah. Dan film ini pun tamat. Oke, ya cukup sampai sini saja untuk video kali ini. Betul? Buat kalian yang ingin request alur cerita film yang lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa share video ini, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.